ini sambutan dari Bang Jarman selaku pembina Kagatrik UI. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber Profesor Rinaldi. Dan selebihnya kita akan masuk ke sesi setelah pemaparan adalah tanya jawab antara panelis dengan narasumber. Kemudian sesi selanjutnya lagi setelah jeda sejenak dibuka tanya jawab terbuka kepada siapapun yang hadir, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan. Dan kita tutup acara ini sebelum jam 5. Jadi kita sekarang dengarkan dan sekaligus saya undang dengan hormat pembina Kagatrik UI, Insinyur Jarman MSc, IPU ASEAN Engineering, yang juga Dirjen Ketenaga Listrikan pada masanya. Silakan, Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati narasumber webinar yaitu Pak Profesor Rinaldi, Guru Besar Teknik UI, serta Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar. Di sini ada Pak Prof. Henry, Pak Joko Bumanan, lalu rekan saya juga Pak Monti tadi, serta rekan-rekan saya yang lain yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Webinar ini merupakan tadi sudah sebutkan panitia di tahun 2024. Sudah sekian lama ada webinar. Saya mencoba menerima panitia yang setelah bekerja keras bisa melakukan webinar ini lagi. Adapun topik webinar ini adalah transisi energi not zero emission on the way, yang dipilih menjadi tema bahwa not zero emission menjadi komitmen termasuk Indonesia untuk diimplementasikan. Namun ini hal tersebut dilakukan secara cermat dan hati, karena hal tersebut akan memerlukan dana yang cukup besar sampai ribuan triliun nantinya. Dan BPP atau biaya pokok penyediaan listrik sertifikat. Ternyata pemerintah akan menerapkan tarif BPP. Ini tapi tidak dibutuhkannya adjustment yang menyebabkan kekurangan dan kompensasi yang diberikan untuk masyarakat. Apalagi kayak ini akan menyebabkan pemerintah kelihatannya akan tetap untuk sementara waktu tidak menerapkan tarif listrik berdasarkan BPP, sehingga perlu dana kompensasi lagi yang untuk diberikan yang cukup besar juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan diharapkan webinar ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai bagaimana menerapkan transisi energi dalam rangka menuju net zero emission. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Jarman, sambutannya komprehensif sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang indah dari Bang Profesor Henry Budiono yang saya dengar akan membacakan puisi pembuka. Silakan Bang Henry, Profesor. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Bang Jarman Budimo sebagai pembina Kagatrik. Kemudian banyak senior-senior FTUI yang hadir pada siang hari ini. Ada Bang Monteri Darwin, ada Bang Nonat Soekarnyoto, ada Bang Amin Raharjo, dan masih banyak lagi yang lain tentunya yang mungkin tadi saya tidak sempat lihat namanya siapa saja. Yang saya hormati tentunya pembicara utama, ini senior saya, panutan saya juga, Profesor Rinaldi Dalimi, yang akan berbicara mengenai transisi energi, net zero energy ini yang luar biasa menurut saya.
karena kita semua ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia di bumi lah kalau menurut saya. Kemudian Ketua Kagatrik, selamat ketemu lagi setelah 2 bulan nyilem katanya tidur. Begitu saya dicolek sama Ketua LSK aja, Bung Wing, wah muncul lagi nih Pak Gatrik dengan webinar-webinarnya. Yang saya hormati tentunya seluruh hadirin. Tercatat sudah 119 partisipan, 120 sekarang partisipan. Ini luar biasa menurut saya. Jadi memang Kak Gatrik ini selalu bikin gebrakan yang menurut saya luar biasa. Nah, berbicara pada siang hari ini jam 2 lebih gitu ya. Pastinya kita ngantuk. Sehebat-hebatnya Pak Renaldi, kalau emang ngantuk itu sebenarnya Pak anugerah. Di sini ada Pak Asri Unimal nih. Pak Asri dari Aceh pasti dengan Ule Kareng itu kenal. Jadi saya akan bicara ngomong baca puisi tentang akhlak seharum kopi. Tadi saya berbicara mengenai ini tanggung jawab manusia di bumi. Kemudian ternyata kalau kita bicara kopi itu ada 2 analogi kopi dalam kehidupan. Saya mulai saja untuk lebih mempersingkat waktu sebenarnya. Kayaknya agak susah untuk backsound-nya, jadi saya dari saya saja. Mudah-mudahan ini terdengar. Itu bakalan cepat terus. Akhlak seharum kopi, Henry Budiono. Semilir angin bertiup sejuk seiring hujan di sore hari ini. Secangkir kopi hitam menemani suasana galau hati ini menyelimuti keraguan menghadapi kehidupan dunia. Kamu itu memang hitam. Kamu itu memang pahit. Tapi kamu itu adalah temanku siang hari ini. Kamu itu belum diminum saja sudah memberi manfaat ke orang dengan wangimu. Kamu itu bukannya jadi rusak bila disiram air panas, tapi malah jadi nikmat dan harum baunya. Kawan, kegalauanku sampai dalam kesimpulan bahwa ketika kita mendapat nikmat, maka orang banyak harus bisa merasakan secara luas kebermanfaatannya. Kawan, jangan takut bila engkau dalam kondisi sulit, karena disitulah potensi terbaikmu akan segera muncul. Kita harus optimis, karena kita memiliki Allah yang Maha Besar yang ada di belakang kita. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah. Tetapi katakan pada masalah, aku punya Allah yang segalanya. Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi penyemangat webinar siang hari. Terima kasih, Bung Adi. Saya kembalikan ke Bung Adi. Ya, luar biasa. Terima kasih nih Pak. Mantap. Terima kasih, Wah, keren. Prof. Henry. Yang Atas sambutannya yang indah dengan puisi. Jadi kita akan segera saja memasuki sesi pertama. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan singkat tata tertib. Semoga pada saat pemaparan semua mematikan kanal suaranya atau di mute, dan kemudian setelah itu kalau bisa menuliskan selain nama pribadi juga nama instansi atau institusinya bila ada. Untuk itu kita masuki saja sesi pertama pemaparan materi, dan seperti biasa akan kita awali dengan pengenalan. Siapakah narasumber kita pada hari ini? Sebagian besar sudah tahu, tetapi saya kira
perlulah kita ulang, memberitahu, terutama untuk yang belum tahu. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Waktu mahasiswa pernah menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional. Lulus dari FTUI, lanjut ke Amerika Serikat, Michigan State University, dan mengambil doktor di Virginia Technology USA tahun 92, dan pernah juga belajar di Lemhanas selama 9 bulan. Hari ini, sejak tahun 2006 sampai hari ini, beliau menjabat guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan juga sekarang masih menjabat anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, juga Komite Sekolah Kajian Strategis, dan anggota Dewan Energi Nasional selama 10 tahun, dari tahun 2009 sampai 2019, Ketua Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dan pernah menjadi Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pernah menjadi Kepala Pengkajian Energi, Kepala Laboratorium, dan yang surprise juga buat kita, pernah menjadi Electrical Engineer di Caltex Oil Company Duri Riau selama 3 tahun. Banyak mata kuliah yang beliau ajarkan: energi manajemen, energi lingkungan, energi terbarukan, metodologi penelitian, kebijakan, dan perencanaan energi. Juga menulis buku serta makalah-makalah yang dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Dan perlu saya tambahkan, sudah juga banyak membimbing mahasiswa menjadi sarjana, mahasiswa menjadi magister, dan mahasiswa menjadi doktor, termasuk saya, Mas Widodo, juga Pak Dhani Barus yang hadir pada hari ini. Untuk itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan semuanya kepada Prof. Rinaldi. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang Kak Gatrik bisa melakukan acara webinar ini karena saya bisa ketemu dengan teman-teman lama saya yang sudah puluhan tahun tidak ketemu, tapi terlihat mukanya di sini. Tadi ada Pak Yarman, Pak Henry, Pak Monty, kemudian ada teman-teman yang lain. Luar biasa. Saya yakin ini bukan karena COVID, Zoom ini. Sebenarnya COVID itu hanya mempercepat kita menggunakan teknologi IT seperti ini. Baik, saya akan menyampaikan pemikiran saya tentang transisi energi. Tujuan awalnya sebenarnya ini sudah 2 tahun yang lalu saya rangkum pendapat saya tentang transisi energi, yang tujuan utama saya adalah ingin memancing diskusi. Karena transisi energi disebabkan oleh net zero emission, masalah emisi. Tetapi yang kena dampaknya dari net zero emission itu yang paling besar adalah kita orang energi. Sehingga dinamakan transisi energi, bukan transisi emisi. Jadi kita dapat getahnya sebenarnya akibat dari dunia sepakat untuk net zero emission itu. Nah, biasanya saya presentasi itu saya buat PowerPoint, lalu ada beberapa PowerPoint, lalu saya jelaskan PowerPoint itu. Kalau sekarang terbalik, saya buat poin-poin, ada 11, lalu saya jelaskan ini dengan video. Sehingga nanti setelah selesai itu baru kita diskusi. Video-video ini akan memancing diskusi karena banyak yang mungkin tidak sepakat kita di sini. Saya sudah menguji di
8 kelas mahasiswa S2 saya, responnya macam-macam. Ada yang menyatakan, nggak mungkin. Ada yang menyatakan sepakat. Ada yang menyatakan, saya belum bisa komentar. Saya senang sekali ada forum seperti ini. Jadi ini sesuatu yang menurut saya ada yang mengatur bahwa saya diundang oleh Kagatrix dan Kagatrix setuju bahwa saya menyampaikan ini. Jadi nanti ada pembukaan. Kemudian saya menjelaskan mengenai fase perkembangan energi dunia yang membantu saya untuk menjelaskan pemikiran ini. Kemudian konsep dari transisi energi dunia. Lalu saya akan membandingkan konsep kontinental dengan konsep kepulauan. Lalu ada start from the end. Ini sengaja saya buat judul video saya. Mudah-mudahan nanti panitia tolong semua yang hadir di sini dibagikan link videonya. Karena video yang saya tampilkan ini hanya sebagian poin-poinnya saja. Mengapa start from the end? Yang utama adalah apabila kita ingin memikirkan sesuatu masa depan, kita tidak bisa lagi menggunakan data masa lalu. Kita harus meng-create data yang akan datang. Bisa dirasakan tingkat kesulitan untuk meng-create data yang akan datang. Kalau data masa lalu kita proyeksikan misalnya paling ekstrim minyak, BBM kita proyeksikan kebutuhan energi berdasarkan data masa lalu sampai 2050. Akan meningkat begini. Padahal BBM itu nanti akan melengkung ke bawah dan nol pada saat semua mobil sudah diganti dengan mobil listrik. Nah ini menandakan bahwa apabila kita ingin memprediksi ke depan, kita harus bisa meng-create itu. Nanti kita diskusikan. Kemudian sedikit saya akan nampilkan roadmap Indonesia menuju net zero emission yang sudah disusun oleh Kementerian SDM, Kementerian Keuangan, dengan dana yang besar. Dan itu saya ambil beberapa poin yang menjadi diskusi kita nanti. Kemudian ini yang menjadi inti dari diskusi kita adalah adanya perubahan tata kelola energi dunia pada saat net zero emission era itu. Kemudian saya ingin mengutarakan sedikit bagaimana kita mengurangi biaya transisi energi. Dirut PLN sudah presentasi 200 miliar. Kementerian SDM plus minus begitulah 200 miliar US dollar untuk mencapai net zero emission. Besar sekali. Sehingga apa mungkin kita di saat kita membutuhkan dana untuk yang lain, kita harus mengeluarkan 200 miliar untuk transisi energi. Saya rasa ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Kemudian saya memberikan suatu pandangan bahwa nantinya pada saat net zero emission, perdagangan energi itu adalah perdagangan baterai. Bukan perdagangan minyak, bukan perdagangan batu bara, bukan perdagangan gas. Tapi yang dikatakan perdagangan energi adalah perdagangan baterai. Kemudian sedikit saya mengupas revolusi industri kedua akibat energi yang disebabkan oleh net zero emission dan penutup. Rata-rata setiap poin ini 2 menit video yang akan saya tampilkan. Saya izin Pak Adi, saya menampilkan videonya sebentar. Apakah sudah bisa dilihat, Pak Adi? Sudah, Prof. Sudah ya, oke. Saya buka dengan pembukaan.
dari potongan-potongan video saya, tapi pembukaan ini hampir sama dengan video realnya. Kita akan membahas ya bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional tahun 2014 hingga 2019, Bapak Rinaldi Jalimi. Di mana saya pernah berkantor 10 tahun, dari 2009 sampai 2019. Dan ikut menyusun Kemendak UN pada saat itu. Dari pengalaman tersebut, kesimpulan saya adalah mengurus energi di Indonesia tidak mudah. Nah, fase berikutnya saya akan memperlihatkan fase perkembangan energi dunia yang akan membantu saya untuk menjelaskan ini. Saya membagi perkembangan teknologi energi dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase saat ini, yaitu penggunaan energi fosil yang lebih dominan. Sistem tenaga listrik saat ini saya sebut dengan integrated power production, di mana semua pembangkit dihubungkan dengan suatu sistem tenaga listrik yang besar. Kemudian energi listrik tersebut diantarkan kepada setiap konsumen dengan kabel dan kawat, sehingga setiap konsumen saling terhubung dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Fase kedua adalah fase di mana penggunaan energi terbarukan secara berat menggantikan energi fosil, yang akhirnya seluruh energi fosil dapat digantikan oleh energi terbarukan, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2000. Di saat nanti setiap manusia sudah bisa memproduksi listrik sendiri di rumahnya, penggunaan energi terbarukan akan eksponensial dan harga listrik pada saat itu akan murah. Fase kedua ini dimulai di saat harga energi terbarukan sudah bisa bersaing dengan energi fosil, sehingga pertumbuhan penggunaan energi terbarukan kecenderungannya cukup tinggi, yaitu diperkirakan mulai pada tahun 2025. Dan fase ketiga, setelah bauran energi dunia mencapai 100% dari energi terbarukan, adalah fase di mana penggunaan energi matahari akan lebih dominan dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya. Energi terbarukan yang besar-besar dan masih mengganggu lingkungan, seperti PLTA yang ukuran besar, biofuel karena dibakar, akan digantikan oleh energi matahari, sehingga masing-masing individu pada saat itu nanti sudah akan memproduksi energi itu hanya sendiri, yang saya sebut dengan individual power production. Nah, video berikutnya saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana transisi energi di dunia, supaya kita bisa mendapatkan gambaran bahwa perubahan tata kelola energi dunia itu memang akan terjadi nanti. Kalau dilihat gambar ini, masa transisi energi dinyatakan sebagai fase kedua, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menggantikan energi fosil dengan energi baru. Masa transisi untuk mencapai net zero emissions dipengaruhi oleh beberapa faktor di negara tersebut. Pertama adalah potensi energi yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara yang tidak mempunyai potensi energi yang cukup dan harus mengimpor energi fosil dari negara lain, tentunya akan berusaha secepatnya menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan. Berbeda dengan Indonesia, yang masih mempunyai potensi energi fosil, terutama batu bara, yang saat ini harganya masih lebih murah dibandingkan dengan energi terbarukan. Tentu dengan energi terbarukan, karena Indonesia perlu mempertimbangkan ketahanan energi nasional. Faktor yang kedua adalah kebijakan energi jangka panjang dari negara tersebut, nasional jangka panjang. Bahwa batu bara
adalah andalan pasokan energi nasional. Tentunya akan berbeda konsep transisi energi kita. Negara lain di suatu negara ada tingkat emisi saat ini. Indonesia bukan penghasil emisi yang besar di dunia. Emisi per kapita kita kecil sekali. Sehingga benar kita harus sama-sama dengan negara lain untuk mengurangi emisi. Tetapi tanggung jawab kita tidak sama. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa konsep pembangunan energi kita selama ini saya melihatnya konsep kontinental. Karena kita memang mengacu kepada negara-negara maju yang mereka daratan semua negaranya. Sementara kita negara pulau. Sehingga banyak hal-hal yang apa yang kita rencanakan tidak bisa kita lakukan. Sehingga kita harus merubah konsep itu. Faktor yang juga akan mempengaruhi transisi energi adalah kondisi geografis dari negara tersebut. Indonesia sebagai negara pulau dengan hutan tropis yang luas, tentunya akan berbeda konsep transisi energinya dengan negara lain yang berbentuk kontinental. Kita tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang kontinental. Sementara kita selama ini sering menggunakan software perencanaan energi yang dibuat oleh negara-negara kontinental. Tidak banyak hasil-hasil daripada itu tidak cocok dengan kondisi di Indonesia. Yang dipahami bahwa kalau di negara lain pertumbuhan energi ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Kalau di Indonesia pertumbuhan ekonomi yang ditentukan oleh pertumbuhan listrik kita. Nah, yang berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai Start from the End yang menjadi judul dari presentasi. Seperti tadi saya utarakan bahwa kita harus dapat menggambarkan bagaimana kondisi nantinya untuk kita mulai sekarang. Untuk kita membuat konsep kita harus tahu apa target kita ke depan. Bagaimana kondisi dunia ke depan. Itulah yang saya sebut dengan start from the end. Tentukan, menurut saya akan banyak mempengaruhi konsep dan program transisi energi di suatu negara adalah kemampuan dari suatu negara untuk memprediksi perkembangan teknologi energi sampai tahun 2050. Justru hasil prediksi kondisi di tahun 2050 tersebut merupakan penentu awal bagaimana transisi energi akan dimulai di suatu negara. Inilah yang saya sebut dengan start from the end. Mulai dari akhir. Mengapa start from the end? Apabila dari awal, pada saat kita akan membuat konsep 40 tahun ke depan, kita tahu target kita apa, kita tahu sasaran kita apa. Kalau tidak tahu, kalau kita masih menggunakan data masa lalu memproyeksikan 40 tahun ke depan, itu yang saya anggap kita bisa salah. Kalau kita memprediksi sesuatu, kita harus menguasai sesuatu itu. Sehingga pada saat kita menganalisis, semua variabel harus kita gerakkan. Bukan hanya energi terbarukan kita gerakkan, tetapi semua jumlah penduduk, perekonomian dunia, industri, 40 tahun ke depan bagaimana? Keberhasilan suatu negara memprediksi bagaimana kondisi 40 tahun ke depan akan mempengaruhi keberhasilan dia mencapai net zero emission. Nah, ini berikutnya saya akan memberikan sedikit komentar terhadap roadmap yang sudah dibuat oleh Kementerian SDM, PLN, bagaimana Indonesia menuju net zero emission sampai 2060.
Dan ini jadi bahan diskusi kita, saya harapkan pada saat setelah ini nanti. Pemerintah Indonesia sudah membuat roadmap transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060. Ada beberapa catatan dari saya tentang roadmap transisi energi. Pertama, tentang pemadaman PLTU batubara pada tahun 2031. Pemadaman PLTU tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat batubara adalah sumber energi andalan Indonesia. Rencana untuk interkoneksi antar pulau yang akan dilakukan COD pada tahun 2031, yaitu dimulainya program untuk menghubungkan seluruh pulau dengan satu sistem tenaga listrik. Saya menilai ini merupakan langkah yang kurang tepat. Akan sangat mahal sekali investasinya dan bertolak belakang dengan tren perkembangan teknologi energi dunia yang mengarah kepada individual power producer, bukan membangun sistem tenaga listrik yang besar. Yang ketiga, rencana pembangunan PLTN yang akan COD pada tahun 2045 perlu dipikirkan kembali. Sudah banyak negara yang mematikan PLTN-nya dan membatalkan rencana pembangunan PLTN-nya. Masa tiba-tiba Indonesia akan mengoperasikan PLTN pada tahun 2045. Nah, ini inti dari bahan yang ingin saya sampaikan, bahwa saya membuat suatu prediksi perubahan tata kelola energi dunia akan terjadi secara besar, totally. Apa yang kita miliki saat ini 2060 setelahnya mungkin tidak akan kita pakai lagi. Mari kita diskusikan nanti. Bisnis peristrikan di Indonesia mengarah kepada real business. Oke. Tetapi tugas yang PSO, Public Service Obligation, bagi PLN, itu masih ada. Alangkah baiknya dipisah itu. Karena itu dua hal yang berbeda, yang satu tidak menguntungkan, harus dilakukan. Yang satu menguntungkan. Jadi ke depan kalau menurut saya, kalau itu bisa dipisah, tanggung jawab yang PSO dengan tanggung jawab bisnis real yang akan bersaing dengan Singapura, Malaysia, itu sebaiknya dipisah. Secara manajemen. Jenis pembangkit itu akan mempengaruhi unjuk kerja sistem. Kan harus disadari oleh semua, termasuk pengambil kebijakan. Belilah, ya beli. Akan terjadi perubahan besar pada tata kelola energi dunia yang harus kita antisipasi. Di antaranya, pertama, sistem tenaga listrik ada saat ini berbentuk sistem arus bolak-balik atau AC. Nantinya akan berubah menjadi sistem arus searah DC yang bersifat negatif load, yang akan memperkecil kebutuhan listrik dan memperkecil jaringan listrik yang ada. Sehingga integrated power producer dengan sistem yang sangat besar saat ini, semakin lama akan semakin mengecil, yang akhirnya tidak diperlukan lagi sistem tenaga listrik yang besar yang berbentuk AC atau arus bolak-balik tersebut, yang akan digantikan dengan sistem DC. Perubahan yang kedua, pasokan energi dunia yang saat ini dominan dipasok dari energi fosil, batu bara, minyak, dan gas, akan digantikan oleh energi terbarukan. Dominannya yang berasal dari energi matahari. Perubahan ketiga, individual power producer, karena sifat negatif load-nya, akan mengakibatkan berkurangnya kebutuhan pembangkit listrik yang besar-besar, seperti PLTU, PLTG, PLTN, dan lain-lain. Dan berkurangnya kebutuhan transmisi tegangan tinggi
serta berkurangnya kebutuhan peralatan gardu induk karena sistem akan semakin mengecil, bukan semakin membesar. Akibatnya, industri peralatan listrik, pembangkit listrik, kawat dan kabel, peralatan gardu induk, trafo, pemutus daya yang berbentuk AC akan kehilangan pembeli, seperti perusahaan Kodak film. Di saat digital kamera muncul, digital printing muncul, film tidak dibeli lagi. Karena itu, industri tersebut harus beralih memproduksi peralatan untuk individual power producer. Perubahan pada industri manufacture peralatan listrik ini akan berdampak kepada industri manufacture lainnya. Sel surya atap nanti akan menjadi sumber utama bagi kebutuhan energi rumah tangga, baik untuk keperluan peralatan rumah tangga maupun untuk keperluan transportasi mereka. Jika dilihat dari sisi perusahaan listrik, rooftop merupakan negative load yang mengurangi penjualan listrik dari perusahaan listrik tersebut. Artinya, perusahaan listrik akan rugi apabila rooftop sudah banyak digunakan oleh konsumennya karena income-nya akan berkurang. Tren kedua adalah perkembangan mobil listrik. Cepat atau lambat, semua mobil BBM akan digantikan oleh mobil listrik. Penggunaan mobil listrik juga akan dilihat sebagai negative load atau pengurangan income bagi perusahaan minyak, terutama bagi negara yang tidak mempunyai potensi minyak mentah dan harus mengimpor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Mereka pasti ingin cepat-cepat menggantikan mobil BBM dengan mobil listrik. Tetapi untuk Indonesia seharusnya kebalikannya. Biarkan mobil listrik berkembang sesuai dengan nilai keekonomian. Kalau energi primer listrik itu dari batu bara dan minyak, lalu listrik yang dipakai untuk mobil listrik itu pakai apa? Batu bara dan gas. Jadi mobil listrik kita itu sebenarnya menggunakan energi batu bara. Nah, seperti saya utarakan tadi bahwa konsep yang sudah dibuat oleh PLN dan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, itu membutuhkan dana untuk transisi energi yang besar sekali. 200 miliar US dollar. PLN sudah menyatakan itu. Karena konsepnya adalah menggantikan PLT fosil dengan PLT energi terbarukan. 100 dimatikan PLTU, digantikan dengan 100 megawatt dari energi terbarukan. Sehingga harga itu menjadi mahal. Harga itu bisa kita kurangi sebenarnya. Ayo kita lihat. Apabila Indonesia ikut-ikutan seperti negara maju untuk mematikan PLTU dan menggantikannya dengan energi terbarukan, akan mengakibatkan biaya transisi energi akan sangat besar. Untuk mengurangi biaya tersebut, dapat dilakukan dengan memanfaatkan sifat negatif load dari rooftop dan PLTS. Jika kebutuhan listrik berkurang 200 megawatt akibat penggunaan rooftop dan PLTS, maka matikan PLTU 200 megawatt. Dan jika negatif load mencapai 400 megawatt, matikan PLTU 400 megawatt dan seterusnya. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk transisi energi dengan cara ini akan tidak terlalu besar. Karena investasi rooftop dan investasi PLTS akan ditanggung oleh konsumen, bukan oleh pemerintah. Nah, nantinya karena kita sudah mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi terbarukan itu adalah terutamanya sel surya yang bersifat DC. Jadi perpindahan energi
itu merupakan perpindahan baterai. Perdagangan energi menjadi perdagangan baterai. Dan negara yang bisa mengekspor baterai, dia sama dengan negara mengekspor energi nantinya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia mengimpor baterai, dia sama dengan mengimpor energi nantinya. Pasokan energi dunia yang saat ini dominan dipasok dari energi fosil, batu bara, minyak, dan gas, akan digantikan oleh energi terbarukan yang akan disimpan di dalam baterai sebelum digunakan. Sehingga semua peralatan nantinya akan menggunakan baterai. Mobil, TV, laptop, dan peralatan lainnya sebagai sumber energinya. Nantinya perpindahan energi adalah perdagangan baterai. Nah, ini sedikit saya akan menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan dari AC ke DC, dari integrated power producer ke individual power producer, itu akan mempengaruhi industri, bukan hanya industri peralatan listrik, tapi industri yang lain. Sehingga pengaruh ini besar sekali, mempengaruhi seluruh industri manufacture, sehingga akan terjadi perubahan besar di industri yang saya sebut juga revolusi industri kedua, yang diakibatkan oleh energi. Revolusi industri pertama yang diakibatkan oleh Perubahan ini tidak kalah besarnya dengan perubahan yang terjadi pada revolusi industri pertama. Di saat ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada perekonomian dunia, maka perubahan yang akan terjadi nantinya dapat juga disebut sebagai revolusi industri kedua, yang juga disebabkan oleh listrik untuk kebutuhan individual power producer yang listriknya DC, yang kita berbicara untuk 40 tahun ke depan dan lebih. Jadi 2060 Indonesia sudah menetapkan mencapai net zero emission 2060. Ada negara yang 2050, ada yang 2070 India, tapi Indonesia sudah menetapkan 2060. Jadi 40 tahun, sekitar 40 tahun lagi. Jadi kita berpikir yang 40 tahun lagi. Tidak menggunakan variabel saat ini. Kalau kita menggunakan variabel saat ini, banyak yang tidak mungkin akibatnya. Oleh karena itu, disitulah kemampuan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi 40 tahun lagi. Supaya kita bisa mulai dari sekarang membuat konsep untuk mencapai 40 tahun yang sudah kita prediksi itu. Nah, penutupnya adalah ini. Jadi itu kira-kira Bapak-Bapak semua, ini merupakan bahan diskusi kita. Dan saya harapkan panitia bisa membagikan video saya yang lengkapnya, yang lebih detail, dengan membagikan link yang sudah ada. Begitu Pak Adi, terima kasih. Terima kasih kembali Prof. Link YouTube sudah dibagikan tadi di kolom chat Zoom ini. Link YouTube
video materi presentasi yang disampaikan dipaparkan oleh Prof. Rinaldi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanggapan dari para panelis yang sudah hadir. Saya lihat sudah ada Pak Joko Raharjo Abumanan, dari akademisi Bang Amin Raharjo. Yang belum hadir saya lihat Pak Sumaryadi Subama dari PLN. Untuk sesi selanjutnya ini akan dipandu oleh Saudara Dani Marlen. Oke, Silakan Dan. ya terima kasih Bang Adi. Ya kita mulai dari sesi yang kedua. Mungkin dari di sini ada 4 panel sebenarnya, termasuk dengan Bang Adi FN sendiri. Tapi saya mau mulai dari dosen saya dulu nih, Pak Amin Raharjo. Pak Amin, kalau sudah available, silakan Pak untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih. Kedengeran suara saya, Pak Dani? Kedengeran, Oke. Pak. Terima kasih Pak Rinaldi atas penjelasannya mengenai transisi energi. Jadi ada yang saya sepakat, ada yang mungkin saya tambahin, ya. Jadi kalau Pak Rinaldi tadi di end to start, saya juga itu mengenai strategi Pak Rinaldi. Jadi saya rasa yang kurang adalah strategi penyiapan SDM. Jadi jangan sampai kita juga mau kudaku lari kencang sekali, apa daya pedatinya tidak mumpuni. Jadi SDM-nya seperti apa? Saya ingat dulu waktu sekolah ke Perancis juga gitu, pada tahun 87, itu Cina ngirim semua orang untuk belajar tentang ELDA. Dia maunya bahas tentang kereta cepat. Sekarang dia jadi produsen kereta cepat. Nah, itu semua disebar gitu. Nah, sekarang ini strategi yang itu yang mungkin yang SDM. Yang berikutnya mengenai tadi, dark curve, kurva bebek. Itu bisa juga kita lihat dari sisi supply demand manajemennya Pak Rinaldi. Kalau tadi masalah beban kan kurvanya bebek. Sekarang juga di supply-nya juga model bebek gitu, tapi kebalikan. Jadi saya setuju juga tadi PLTU itu tidak perlu dimatikan, tapi yang jelas dikurangin pengadaan dayanya. Pada saat beban rendah, dia diturunin. Gitu ya, mungkin kadang siang hari itu diturunin gitu. Nah itu mungkin nanti dinaikin pada malam hari karena bebannya tinggi, kira-kira gitu. Jadi kolaborasi antara demand side management dan supply side management, kira-kira gitu. Kemudian ini masalah ongkos nih Pak Rinaldi. Ya sekarang seandainya nih, ini perilaku konsumen, seandainya harga listrik pakai terbarukan dengan yang ada PLN yang tadi katakanlah ya, tidak terlalu jauh, orang mungkin lebih baik pakai PLN karena nggak ada risiko pemeliharaan, risiko apa dan sebagainya. Itu kira-kira tanggapannya gimana Pak Rinaldi? Sekian. Ya, terima kasih Pak Amin. Detail sekali Pak Amin menanggapinya. Jadi gini Pak Amin, tentunya pasti SDM harus disiapkan. Tetapi perubahan dari energi fosil ke energi terbarukan bukan teknologi yang canggih. Energi terbarukan bukan teknologi yang canggih. Sel surya bukan teknologi yang canggih. Kemarin saya ke Cilata 2 hari yang lalu melihat PLTS Apung. Kerjasama PLN dengan Masdar. Pada saat negosiasi awal, saya ikut dengan Pak Jonan membicarakan itu. Waktu itu Pak Jonan minta 7 sen aja nggak bisa. Tapi ternyata Cilata bisa 5,8. Dan sekarang sudah jalan hampir setahun. 145 megawatt AC, 192 megawatt DC. 5,8.
Dan PLN akan membangun listrik di Karangkates yang terapung juga, itu 5 sen. Coba bayangkan kalau 5 sen, itu IPP di sel surya nggak bisa lagi macam-macam. Sudah terbukti bahwa sel surya itu murah. Sekarang sel surya menurut informasi di Cilata kemarin, yang tadinya tahun 2010-an itu belasan US dollar per watt peak. Sekarang 20 sen per watt peak-nya. Jadi turun drastis begitu. Nah, kalau 5 sen dari sel surya, PLN sekarang listriknya berapa? 7 sen. Kalau nggak salah. Pak Yarman tolong saya dikoreksi kalau salah. 6 atau 7 sen. Dari sel surya sekarang 5 sen. Cuma ada permasalahan di sistem tenaga listrik. Apabila sel surya dihubungkan ke sistem tenaga listrik, terjadi duck curve, kemudian fluktuatif di saat cuaca, sehingga tidak ada jalan lain bagi dunia untuk menyimpan energi terbarukan dari sel surya itu ke baterai. Baterai itulah yang diperdagangkan nanti. Sekarang padang pasir yang tadinya tidak ada harganya, sekarang akan menjadi pusat pembangkit listrik sel surya. Karena dia bisa di bawah 3 sen. Karena tanahnya gratis. Kalau danau kita memang gratis tanahnya, Cilata, Karangkates. Tetapi kan ada peralatan pelampungnya yang ada biayanya. Sehingga dia tidak bisa sama dengan padang pasir. Nah, padang pasir nanti akan menjadi pusat produksi energi yang disimpan di baterai, lalu yang pindahnya adalah baterainya. Jadi semua yang kena sinar matahari nanti akan menghasilkan energi. Sebut atap, kaca, dinding, jalan tol, trotoar, sepanjang rel kereta api, danau-danau akan menghasilkan energi listrik DC. Kebutuhan kita banyak DC sebenarnya. Laptop kita DC, TV, mobil, DC sebenarnya baterainya. Tapi karena sekarang AC yang berkembang, kita convert itu ke DC. Nah, kalau sudah sumbernya DC, kita nggak perlu lagi convert. Penggunanya DC. Dan saya dengan Pak Amin dan teman-teman, pernah membuat DC house. Jadi, sel surya atap, semua peralatan mesin cuci, TV, semuanya kita convert ke DC. DC supply, DC demand. Dan itu masa depan kita yang saya sebut tadi dengan individual power producer. Jadi harga akan murah, Pak Amin. Oke. SDM kita tidak terlalu canggih itu. Jadi kalau kan ada bayangan smart grid dengan sistem yang besar, itu memang membutuhkan sistem kontrol yang canggih, peralatan yang canggih. Tetapi kalau kita individual power producer, is not complicated technology. Kita perguruan tinggi siap untuk itu. Tetapi kan begini Pak Ahmed, kalau seandainya kita yang di perguruan tinggi tidak seirama dengan konsep yang ada di pemerintahan, tentunya itu tidak klop. Tetapi saya yakin kalau memang nanti kita sudah satu pandangan bahwa kita menuju 100% energi terbarukan 2060, saya yakin pelan-pelan kita akan ke sana. Saya 2010 mengunjungi pabrik sel surya di Cina. Ada beberapa. Dia mengatakan, dari satu sistem proses produksi sel surya, dia nyatakan ini dari Jerman, ini dari Prancis. Tapi 10 tahun lagi, dia bilang, semua teknologi dia harus transfer ke Cina. Kalau tidak, kita nggak mau kontrak. Itu yang kita kurang selama ini. Kita sudah lebih 50 tahun membeli PLTU dari negara lain. Sampai sekarang kita masih beli PLTU. Tapi Cina enggak. Begitu dia kontrak, dia
ada perjanjian transfer of technology. Teknologi sel surya, teknologi baterai is not complicated. Kita menunggu teman-teman dari material science yang menghasilkan nanoteknologi material. Itulah nanti yang akan membuat sel surya menjadi lebih kecil, baterai menjadi lebih kecil, sedangkan teknologi tenaga listriknya sederhana. Jadi kita membutuhkan ilmu di luar dari ilmu tenaga listrik supaya kita bisa mencapai itu. Kalau kita di tenaga listrik, saya rasa dengan kurikulum yang kita modifikasi sedikit, kemarin kita sudah modifikasi Pak Amin ya, kurikulum kita rubah tahun ini, itu sudah mengarah ke elektronika daya, penggunaan IT, material science, nanoteknologi, arahnya ke sana. Saya rasa itu Pak Amin. Oke, terima kasih Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Amin, Pak Rinaldi. Berikut kami mau memberikan kesempatan kepada Pak Joko Abumana jika sudah available. Ya, Pak Denny. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, Prof. Rinaldi. Waalaikumsalam. Salam sehat. Baik, Prof. Jadi terima kasih. Tahun lalu kami pun menanggapi program transisi energi PLN dan anggota Bapak yang kita hire untuk membantu tim kita untuk CCS. Saya sangat setuju transisi energi harus membawa warna kemerdekaan Indonesia lah. Kebetulan kita yang bisa. Jadi tidak membawa konsultan yang dibawa dari luar. Katakan McKinsey, BCP, yang tentu membawa warna mereka. Kondisi ini yang saya pikir kita kritisi, kita pakai, dan saya pada webinar yang lalu, kami apresiasi Pak, mohon maaf, banyak masyarakat desa itu ada di Ponorogo, Magelang, yang dulu berbisnis sound system, sekarang sudah mulai membuat inverter 3 pas sampai 100 kVA. Putra anak bangsa. Kami Pak, mohon maaf, jadi saya sedikit ini curhat, sudah mulai merintis co-firing untuk mesin-mesin chipper sama hammer mill buatan anak bangsa yang dahulu membuat DBN, Dynamic Boiler Nusantara, itu sudah membuat chipper lokal yang tidak kalah walaupun masih kapasitas 5 ton per jam. Nah, ini yang kami harapkan bahwa universitas ini bisa mendorong TKDN, jadi tidak mengekor dengan setuju sekali saya. Nah, kemerdekaan saya sebut adalah transisi kemerdekaan Indonesia ini harus membawa warna. Kita tidak memungkiri yang namanya Indonesia memiliki batu bara yang harus kita manfaat dengan goalnya adalah mengurangi emisi, ya tidak harus dengan dibakar dengan insinerator. Nah, mari kita bersama mengawal ini seperti mengawal kemarin lah revisi MK, kita kawal ini. Ini saya sangat setuju. Ini tanggapan saya. Mari kita dengan webinar seri kedua ini yang terus terang udah hampir 2 tahun kita setelah COVID kita lupa, kita coba ini ke sana. Ini saya menanggapi dan saya sangat setuju. Ya kita mungkin punya seirama membawa warna Nusantara. Demikian dari saya. Tanggapan aja. Oke, Pak Joko. Pak Joko ini kita sama-sama ke Malaka dulu ya Pak ya. Ya. Beliau sebagai Direktur Kalimantan. Saya waktu itu masih anggota DEN, lalu kita sama-sama ke sana. Saya surprise waktu itu bahwa kita membeli listrik dari Kalimantan Sarawak 9 sen. Padahal dia dari PLTA. Yang PLTA dia bilang dia menjual listriknya itu 4 sen untuk mereka, untuk dalam negerinya. Tapi dijual ke kita 9 sen. Padahal air PLTA-nya dari kita itu, dari Kalimantan Utara. Waktu itu saya minta kepada mereka supaya negosiasi ulang setelah 5 tahun. Jadi PLN itu membeli listrik dari Sarawak itu untuk Kalimantan Barat. Sudah 250
megawatt ya Pak Udah Joko? sempat sampai sana, sekarang udah turun lagi, Prof. Betul ya. Nah, jadi waktu itu dia janji akan mengurangi, akan sama menjualnya 4 sen juga sama dengan domestiknya. Mudah-mudahan benar itu waktu itu. Nah, lalu saya kemarin ke Nusantara Power di Surabaya. Kemarin saya baru balik tadi malam. Surprise saya, PLN itu punya Puharlis ya Pak ya, Pusharlis, pemeliharaan listrik ya, ya, di Bandung. itu sudah banyak memproduksi peralatan-peralatan yang dibutuhkan PLN oleh engineer PLN yang bisa menghemat ratusan miliar akibat karena dia bisa menggantikan produk yang kita import menjadi produk dalam negeri produksi PLN. Memang belum dijual ke tempat yang lain, tapi sudah dipakai di beberapa PLN. Jadi ini saya sepakat Pak Joko bahwa kita harus seperti itu. Cuma memang kalau dilihat kemarin Jawa Timur sudah membuat, tapi PLN Jawa Barat, PLN yang lain itu belum menggunakan itu. Jadi kalau seandainya itu di-push oleh pimpinan supaya itu digunakan seluruh PLN, itu luar biasa penghematannya. Jadi gitu Pak Joko, kita sudah berapa ya, 10 tahun lebih kita nggak ketemu ya Pak Joko ya. Iya Prof. Tapi di webinar di Zoom sudah sering. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Oke, terima kasih Pak Joko. Bang Adi, ini di sini Bang Adi tertulis sebagai panelis sebenarnya, jadi perangkap sebagai ini juga host. Ada tanggapan atau mungkin bisa mengajak siapa yang bisa memberikan komentar pada seksi yang sesi 1 ini? Bagus sih dari praktisi, kalau akademisi lagi kurang berwarna. Bang Dani Barus nih, orang PLN OPSIS. Oke. Dan ya, boleh Pak Dani Barus. Dr. Apakah monitor Dani Barus. Pak Dr. Dani Barus dari PLN OPSIS, apakah monitor? Pernah di Rensis juga dia. Perencanaan sistem, kemudian sekarang di operasi sistem. Oh, di Rensis juga. Oke. Gimana, apakah monitor? Kayaknya belum available nih Bang Adi. Jadi kita break aja lah. Break aja dulu ya. Nanti kita setelah break ini, kita akan berikan kesempatan kepada peserta yang akan raise hand untuk Pak Rinaldi menanggapi. Kepada operator. Izin Pak Marlin gimana? Mohon maaf. Dani. Ya, oke. Pak Dani Barus ya. Iya. Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Sorry, saya lagi ada kegiatan. Bagaimana tadi? Mohon maaf. Lagi di luar nih. Ya, ini dari ini tadi usulan dari Pak Adi tentang presentasi Pak Profesor Rinaldi Dalimi. Kita mau mendengar dari unsur praktisi untuk menanggapi konsep yang dipaparkan oleh Pak Rinaldi tadi. Baik, makasih. Mohon maaf tadi saya nggak bisa buka cam ya, sorry. Jadi tadi sudah sebenarnya disampaikan tadi oleh Pak Joko Bumanan, sudah senior kami juga di PLN ya. Kalau saya melihat memang setuju dengan Prof Rinaldi, saat ini memang kita di praktisi juga ada kebingungan mengenai roadmap NZE ini yang setiap lembaga ya, baik di PLN, kemudian di perguruan tinggi, di pemerintahan gitu ya, di lembaga-lembaga riset punya roadmap sendiri-sendiri gitu ya. Kebetulan saya saat ini juga mengajar di ITPLN, pernah mengundang beberapa pakar ya, termasuk Prof Rinaldi menyampaikan seperti apa roadmap NZE dan semuanya berbeda gitu ya. Nah, itu juga yang menjadi kebingungan juga khususnya di praktisi, mana nih yang akan kita pakai gitu. Ya, jadi saya ada beberapa hal yang memang saya setuju dengan Prof Rinaldi ya, bahwa kedepannya ini memang baterai ini akan menjadi primadona lah ya dalam NZE ini, termasuk ya sesuatu yang mungkin agak bertentangan juga dengan yang prinsip Prof ya,
mungkin nggak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa sepenuhnya gitu ya mengandalkan baterai, kemudian juga dengan hybridkan atau dikombinasikan dengan VRI yang ada, tetapi perlu energi yang firm gitu ya, yang pasti, tetapi tidak menimbulkan emisi. Ya mungkin ini jadi debatable juga nanti dengan Prof. Rinaldi terkait dengan PLTN gitu ya. Ini sesuatu yang di PLN juga sedang dikembangkan saat ini ke arah sana ya. Pemerintah juga sudah mulai menjajaki dan arahnya juga nanti kan bukan ke uranium ya, tapi lebih ke thorium yang memang tidak ada risiko untuk dijadikan senjata gitu. Tapi ini memang masih debatable ya. Tetapi kami di sisi praktisi memang selain juga mendukung ya transisi energi ke arah energi yang bersih, tentunya kita perlu energi yang firm gitu ya, yang firm, yang mungkin tidak bisa diberikan oleh VRI gitu ya. Mungkin kedepannya fuel cell akan berkembang, tetapi kita juga belum tahu sejauh mana fuel cell ini bisa firm energinya. Tetapi yang sudah proven, yang low emission gitu ya, adalah PLTN. Nah ini memang masih debatable ya, pasti ada pro cons-nya, tetapi memang seperti disampaikan Prof tadi, kita jangan membahayakan gitu ya ketahanan energi dengan proses transisi energi, sehingga tentunya harus dipastikan ada ketahanan energi yang baik, yang kuat di Indonesia, yang nanti mungkin dikawal oleh kami dari PLN. Di samping juga kita terus mengawal bagaimana transisi energi di Indonesia ini bisa dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya, Bang Denny Marlin. Ya, jadi ya itulah kira-kira memang masih banyak yang bisa kita diskusikan terkait hal ini. Terima kasih sekali lagi, juga pencerahannya sangat luar biasa, Prof. Ini sesuatu yang pernah beberapa kali juga kami undang Prof. Rinaldi di sebagai dosen tamu di mata kuliah saya, dan banyak sekali memang tanggapan dari mahasiswa terkait dengan konsepnya Prof terkait dengan NZN memang yang berbeda dari yang lain gitu ya, sangat out of the box, tapi saya rasa ini memang sangat masuk akal lah untuk bisa menjadi kenyataan di Indonesia atau di dunia. Terima kasih. Oke, makasih Pak Dani. Pak Rinaldi mungkin bisa kasih. Ya, saya memang niat dari membuat video ini itu menimbulkan diskusi. Dan kalau mahasiswanya diam saja, saya melihat ini mahasiswa nggak benar. Dia harus menyatakan setuju atau tidak setuju. Kecil yang menyatakan ya, tapi banyak menyatakan apa iya. Nah, oleh karena itulah diskusi diperlukan. Kalau mengenai PLTN, dulu saya menyatakan, kalau kita Korea, kalau kita Jepang, kita harus punya PLTN. Dan waktu saya diundang oleh Rosatom, makan malam 4 mata. Karena waktu itu dia tahu bahwa saya kurang sepakat PLTN disamakan, nuklir disamakan dengan energi yang lain, sehingga saya lebih sepakat sebagai pilihan terakhir. Lalu dia mengundang saya makan malam berempat, 4 mata saja, berdua. Dia tanya, mengapa Anda tidak sepakat dengan PLTN? Itu saya ucapkan. Kalau Indonesia, Korea, seperti Korea, Indonesia seperti Jepang, kita wajib punya PLTN. Tetapi kalau Rusia mau memberikan teknologi pengayaan uranium kepada Indonesia, saya sepakat PLTN dibangun Indonesia. Tapi berikan kita teknologi untuk pengayaan uranium. Lalu jawaban dia apa? No way. Nggak mungkin kita memberikan teknologi pengayaan uranium ke Indonesia, karena dengan teknologi yang sama, dengan peralatan dan kemampuan yang sama, Indonesia sudah bisa membangun bom nuklir jika menguasai teknologi pengayaan uranium. Sehingga dia menyatakan tidak mungkin. Kami akan berikan bahan baku untuk bahan bakar PLTN selama-lamanya Anda punya. Tapi jangan minta pengayaan uranium. Jadi banyak orang yang salah tangkap terhadap saya bahwa saya anti nuklir. Enggak. Kita di pendidikan
kita senang sekali kalau ada teknologi yang kita kuasai yang berkembang. Tetapi selama saya di DEN, saya hanya mengutarakan bahwa kita tidak menguasai teknologi nuklir. Kita tidak punya uranium yang bisa kita tambang yang ekonomis. Itu aja yang saya utarakan. Sehingga akhirnya sepakat anggota DEN dan anggota DPR pada saat itu, walaupun ada yang tidak sepakat, dalam mengambil keputusan untuk kebijakan, 51% yang sepakat, 49% yang tidak sepakat, keputusan harus diambil. Yang 51% itu. Sehingga apabila 49% dia pegang loudspeaker, dia sepertinya lebih besar daripada yang 51%. Tapi kenyataannya, kita sepakat pada saat itu, PLTN adalah pilihan terakhir. Nah, kepada PLN, saya menyatakan bahwa sekarang ini saya tidak siapa-siapa, saya hanya dosen. Saya tidak punya tanggung jawab untuk berkomentar, untuk ikut mempengaruhi kebijakan. Kalau dulu saya di DEN, saya berjuang. Kalau sekarang saya serahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan yes, bangun PLTN karena apa? Karena dia murah? Karena dia kita butuhkan? Silakan. Tetapi jangan karena ada tekanan atau pengaruh dari negara lain yang ingin menjual teknologinya, lalu kita terima begitu saja. Itu yang saya tidak sepakat. Tapi kalau pemerintah menyatakan thorium, karena thorium katanya kita banyak limbah, lalu itu kita berlimpah-limpah thorium, silakan saja. Tapi pengalaman saya, pada saat pemerintah waktu itu menyatakan akan membangun PLTN thorium di Babel, saya datangin Pemda Babel. Mengapa Pemda Babel ingin mau PLTN di Babel? Dia menyatakan karena thorium kita, limbah boksit kita, itu thorium. Jadi berlimpah-limpah thorium. Lalu saya tanya kepada lagi, thorium itu menurut mereka tidak ada radiasinya. Sama dengan radiasi HP. Saya tanya Batan. Saya balik ke Jakarta, saya tanya Batan. Apa benar PLTN thorium yang akan dibangun di Babel? Ternyata tidak. Yang akan dibangun di Babel adalah PLTN uranium. Saya hanya minta kepada Batan. Tolong Batan, beritahu kepada Babel bahwa yang akan dibangun PLTN di Babel itu bukan PLTN thorium. Yang dibangun adalah PLTN uranium. Dan kita surati beberapa negara yang sudah menyatakan punya PLT prototype waktu itu. India dan Cina. Kita surati, kita minta berkunjung ke sana. Cina tidak respon, India tidak respon. Cina merespon, dia bawa kita ke tempat penelitian nuklir. Di sana dia menyatakan, kita belum punya prototype thorium. Dia menyatakan ini teknologi dengan Jerman kita sudah 40 tahun baru bisa menghasilkan prototipe. Dari prototipe ke komersial dia butuh 10 tahun lagi baru komersial. Sekarang Cina sudah punya PLTN produksi sendiri. Jadi proses dari penelitian awal sampai ke komersial sekitar 50 tahun. Supaya betul-betul kita menguasai dan aman. Nah, jadi kalau Pak Dhani tadi menyatakan PLN akan mulai, silakan. Kalau memang secara ekonomis itu lebih murah. Tapi jangan karena politik. Kalau memang lebih murah PLTN thorium dan thorium sudah ada, why not? Kalau memang thorium itu radiasinya kecil. Tapi kuasai, apa benar kecil? Ada orang fisika saya tanya, enggak Pak, ternyata sama itu nanti radiasinya. Tapi saya bukan orang fisika, saya enggak tahu. Sehingga lihatlah dari sisi keekonomian, keamanan, penguasaan, dan apakah kita punya sumber dayanya. Apakah benar thorium kita itu bisa digunakan. Jangan-jangan diproses seperti pengayaan uranium yang kita enggak boleh menguasai teknologi itu.
Tetapi once pemerintah memutuskan, dari dulu pemerintah belum memutuskan. Pemerintah hanya teruskan pembangunan, teruskan penelitian, teruskan studi banding. Termasuk Pak Habibie. Pak Habibie selama dia Menristek puluhan tahun, dia menyatakan harus membangun PLTN. Begitu dia jadi presiden, dia tunda pembangunan PLTN. Kenapa? Dia tahu risikonya. Karena kita belum menguasai teknologi, kita tidak punya uranium, sehingga kalau kita bangun itu, sementara kita punya batu bara, minyak, gas, itu resikonya lebih besar dan lebih mahal. Coba buktikan sekarang. Apakah ada PLTN yang di bawah PLTU? Atau sama dengan PLTU? Nggak ada. Waktu PLN mengadakan FS di Babel, kita minta PLN presentasi. 11,6 yang di Babel itu. Dan itu PLN kerjasama dengan konsultan luar. Tetapi terlihat di situ bahwa limbahnya belum 100% diolah itu. Decommissioning belum masuk ke dalam itu. Ada satu karakter PLTN dibandingkan PLTU. Di saat dia tidak terpakai lagi, dia membutuhkan biaya besar untuk melindungi supaya radiasi dari reaktor yang tidak terpakai ini tidak kemana. Kalau PLTU, Pak Amin kan orang Madura. PLTU itu besi-besinya aja dibeli sama Madura itu. Kalau PLTN, begitu dia tidak terpakai lagi, kita mengeluarkan duit banyak. Nah, hitung itu. Harus dihitung itu. Kalau enggak, tidak ada asuransi yang mau mengasuransikan PLTN. Kemarin Jepang, sebulan yang lalu, saya bicara sama batannya Jepang, salah satu. Dia menyatakan ada asuransinya, tetapi terbatas. Tidak semua asuransi, tidak semua risiko itu mau dibayar oleh asuransi. Jadi terbatas, mungkin kalau ada bangunannya yang ambruk atau apa. Tapi tidak ada perusahaan asuransi yang mau mengasuransikan PLTN. Nah, yang begini-gini harus dipertimbangkan. Karena sekali kita punya PLTN, seumur hidup kita akan bermasalah apabila kita tidak menguasai teknologi. Jepang sampai sekarang, Fukushima belum tertangani. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca di media massa. Jepang sekarang membuang airnya. Air pendingin yang reaktor yang meledak 2011 itu masih ada reaksinya. Dan air pendinginnya masih harus disemprotkan ke situ. Dan air yang terkena radiasi itu harus diolah. Dan Jepang sudah menyatakan sudah bersih, lalu dibuang. Kenapa? Karena sudah ribuan tangki yang menampung air radiasi itu sudah tidak bisa lagi menampung. Akhirnya dia proses itu, dan dia nyatakan sudah bersih, dia buang ke laut. Sampai sekarang. Apakah kita akan seperti itu? Saya pernah di DPR dinyatakan, Anda dari perguruan tinggi tidak mau maju negara ini. Kalau Anda tidak setuju PLTN. Saya berbeda cara melihatnya. Kalau kita terjadi seperti Fukushima, kiamat kecil kita. Barang kita tidak mau dibeli orang. Turis tidak mau datang. Sementara kita punya batu bara, kita punya gas. Jadi bukan saya anti PLTN. Tetapi pertimbangkanlah itu. Kalau kita Korea, kita Jepang, kita harus punya PLTN. Tidak ada jalan lain. Jadi itu kira-kira, Pak Dhani, saya kalau bicara PLTN, saya agak semangat. Oke, Pak Dhani, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, memang Oke, terima kasih Pak Rinaldi. Terima kasih banyak nih, Prof, untuk diskusi dan penyampaiannya, Prof. Saya kembalikan ke Mas Darmi, Marlen. Oke, kita break dulu ya Pak Rinaldi ya. Ya, Kayaknya butuh minum dulu nih sebentar. Ya.